Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa kelas ilmu komunikasi. Di pertemuan ke-6 hari ini terjadwal untuk membahas tema tentang jenis-jenis komunikasi bersama saya Miss Desi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya saya mau ingetin dulu nih goals atau capaian pembelajaran buat kalian, yaitu kalian minimal paham dulu dua jenis komunikasi, verbal dan non-verbal. Syukur-syukur kalian bisa mengimplementasikannya nih. Nah, untuk sumber saya ambil dari buku Dedi Mulyana, Jalaluddin Rahmat, dan juga jurnal ya dari Jafar, karena ini nanti berkaitan juga dengan persepsi dalam komunikasi nonverbal dan juga dari analisis dari Psychology Today. Oke, kita lanjut. Pertama, definisi. Jadi, jenis komunikasi ini merujuk pada pesan ya sebagai salah satu elemen komunikasi. Minggu lalu kita udah bahas model komunikasi, salah satunya yang memiliki peran penting yaitu pesan. Kalau nggak ada pesan yang disampaikan, terus gimana komunikasi bisa berjalan? Nah, pesan di sini sebagai elemen yang nantinya dimaknai oleh komunikan ya. Sampai di sini kalian sudah cukup paham lah pastinya. Sebelum sampai ke pemaknaan, maka pesan ini disampaikan dalam dua jenis nih, yang bentuknya verbal dan non-verbal. Nantinya teman-teman mahasiswa ketika berkomunikasi pada konteks komunikasi apapun, seperti komunikasi massa, interpersonal ya, organisasi. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Di konteks komunikasi apapun nanti akan ada dua jenis pesan ini. Kalian pasti pernah mendengar dua kata ini ya, at least tahu intinya lah ya. Kalau komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata, biasanya lebih mudah dimaknai karena jelas ya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, informasinya ada wujudnya dalam kata-kata. Dan komunikasi verbal ini gak hanya disampaikan secara lisan aja, tertulis juga. Seperti yang saya lakukan sekarang ini nih, saya 100% sedang menyampaikan materi ini dengan komunikasi verbal. Ada kata-kata yang bisa kalian baca di PowerPoint dan kalian juga bisa mendengar ya secara lisan dari pemaparan materi saya. Dan komunikasi verbal mengandung makna denotatif. Maksudnya apa? Nah, kita lanjut ya. Nggak semua kemudian yang tertulis itu komunikasi verbal ya teman-teman mahasiswa semuanya. Contohnya kayak di sini nih, antara kata-kata yang saya rangkai di nomor 1 dan 2. Kira-kira kalian langsung paham pada angka berapa? Pasti angka 1 ya. Nah, nomor 1 ini disebut jenis komunikasi verbal karena jelas ya, tulisannya belajar ilmu komunikasi. Bisa dipahami lah secara denotatif gitu. Tapi yang kedua ini maksudnya apa? Apa saya cuma ngasal aja nyusunnya, atau mungkin saya menyusun kata-kata ini bermakna bagi orang yang paham? Nah, yang kedua ini bisa jadi jenis pesan komunikasi nonverbal ya, bukan verbal. Karena tidak beraturan dan kita nggak paham maksudnya apa, bermakna atau tidak sebetulnya gitu. Kalau tidak bermakna yang tidak bisa disebut pesan gitu ya, dan nggak berefek apapun dalam berkomunikasi. Tapi kalau bermakna bisa ngaruh ke proses komunikasi sebagai sebuah pesan. Kemudian posisi bahasa dalam komunikasi verbal. Nah, kita dalam berkelompok juga tidak terlepas ya dalam penggunaan bahasa. Di sini rata-rata ya mungkin bahasa Jawa, bahasa Sunda ya di lingkungan di kampus kita. Kalau misalkan asumsi dari Dedi Mulyana bahwa bahasa dianggap sebagai sistem kode verbal yang tersistem gitu ya, secara susunan kata yang berbeda-beda di setiap komunitas yang menggunakan suatu bahasa tertentu. Di mana secara linguistik Dedi Mulyana juga mengkategorikan unsur tata bahasa secara fonologi atau bunyi-bunyian ya. Dalam kamus pasti ada tanda panjang pendeknya nih gitu, dan bunyi dari suatu kata diucapkan dalam bahasa tertentu biasanya gitu kalau di kamus. Kemudian sintaksis. Nah, sintaksis ini tentang cara pembentukan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya SPOK lah.
dan semantik atau istilah ya, arti kata ya atau gabungan kata. Nah, ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut gitu ya kalau misalkan berkaitan dengan linguistik gitu. Kemudian kalau asumsi Jalaluddin Rahmat, bahasa ini merupakan alat ya, alat yang menjembatani penggunaannya untuk memberikan arti dari sebuah gagasan yang disampaikan. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat nih contoh di layar teman-teman bahwa kita tentu secara urutan bahasa, secara tata bahasa gitu ya akan berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Ketika kita berbicara apa kabarmu gitu ya dalam bahasa Indonesia, tentu dalam bahasa Inggris akan memiliki tata bahasa yang berbeda. How are you gitu ya, atau mungkin dalam bahasa Jawa piye kabare. Kemudian juga dalam bahasa lain juga pasti akan ada tata bahasa, bunyi gitu ya yang berbeda-beda secara penyampaian dalam bahasa. Oke, kita lanjut. Ada 6 gaya komunikasi dengan keterlibatan jenis komunikasi verbal menurut Julia Wood. Pertama, ditinjau dari aspek psikologis nih. Ada emotive speech. Gaya ini didukung dengan pesan nonverbal juga biasanya. Misal, ketika kalian menyampaikan bela sungkawa ke teman kalian, pasti kalian akan mengungkapkan dengan bahasa yang halus dan melibatkan emotion atau perasaan sedih kalian ya. Biasanya dengan nonverbal, kayak misal didukung dengan mimik wajah, merangkul, jabat tangan, dan sebagainya. Atau misal lewat via chat nih, ketika kalian kesel, marah gitu ya, kalian akan lebih ngegas dengan kata-kata yang menyinggung, gak mengenakan, disertai dengan emoticon gitu ya, yang menandakan kalau kalian lagi kesel. Nah, itu contoh dari emotive speech. Kedua, petik speech. Nah, ini merujuk pada hubungan sosial seperti basa-basi. Ini banyak dilakukan oleh etnis Jawa nih ya, yang membudaya sebagai sebuah nilai dan norma kesopanan lah ibaratnya. Padahal mungkin gak berarti apa-apa. Misal kayak kita menanyakan, Mas, Mbak mau kemana? Terus kita mau ikut gitu. Tentu saja tidak ya. Ini konteksnya kalau memang kita gak ada urusan dengan dia. Tapi secara personal, komunikasi verbal dengan basa-basi ini dianggap dapat menciptakan hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, cognitive speech. Nah, ini merujuk secara denotatif dan informatif. Tidak ada motif apapun selain apa yang diucapkan. Yang itu yang dimaksud. Misal, saya mengucapkan tema hari ini jenis komunikasi verbal dan nonverbal. Saya mengucapkan kata-kata tersebut tidak ada motif lain gitu ya, seperti dalam hal perasaan, maksud personal, dan lain sebagainya. Cognitive speech saya berupa yang tadi saya ucapkan, yaitu tema hari ini jenis komunikasi verbal dan non-verbal gitu ya. Nah, hal itu termasuk contoh cognitive speech dalam komunikasi verbal. Kemudian rhetorical speech. Nah, ini merujuk pada komunikasi publik biasanya yang tujuannya untuk persuasif atau perintah orang. Semisal ketika saya bilang buka GCR, silahkan tonton video belajarnya. Nah, ini termasuk pada komunikasi verbal dengan gaya rhetorical speech. Saya memerintahkan kalian, ya mau gak mau kalian akan buka GCR dan menonton videonya karena hal tersebut dianggap sebagai perintah. Kemudian metalingual speech ya, ini merujuk pada penggunaan bahasa itu sendiri secara linguistik ya. Ketika kalian berbahasa Jawa gitu, kalian akan berbicara dengan dialek, intonasi Jawa yang medok, kosakata Jawa. Jadi gitu, itu hal-hal yang berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Terakhir, poetic speech. Ini merujuk pada keindahan, estetika biasanya berupa rima, pemilihan kata biar enak didengar dan dibaca. Itu termasuk poetic speech. Nah, misal kalian sering update quotes atau PC gitu ya di story Instagram misal. Nah, itu contoh poetic speech juga. Kalian membaca puisi, ngegombal juga secara verbal dalam bentuk lisan, ya juga termasuk gaya dalam komunikasi verbal berupa poetic speech ini gitu ya. Jadi pada intinya komunikasi verbal ini lebih menekankan pada perbedaan persepsi aja ya, karena dilatar belakangi juga oleh budaya dari orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi itu sendiri gitu. Nah, dimana unsur penting dalam komunikasi verbal itu ada 3, nggak cuma bahasa ya, tapi keterbatasan dari bahasa itu sendiri. Jadi memang ada beberapa persepsi makna gitu ya dalam tiap kata. Misalkan kayak misal
perbedaan budaya aja. Ada kata yang sama gitu ya penulisannya, cuma artinya atau maknanya itu berbeda. Seperti contohnya antara etnis Jawa dan Sunda. Misal kayak gedang gitu ya. Gedang nih dalam bahasa Jawa artinya pisang ya. Kalau bahasa Sunda artinya pepaya. Nah, itu ya contoh-contoh keterbatasan bahasa. Kemudian yang terakhir adalah kata. Nah, kata ini masih dalam bahasa ya. Dia adalah lambang atau unit terkecil yang tersusun gitu dalam kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam bahasa yang berbeda-beda. Kadang kata-kata ini juga satu kata bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Misal kayak kata berat gitu. Ketika konteksnya antara dosen dan mahasiswa, misal memberi hukuman yang berat, dengan ketika kata berat itu ditujukan pada konteks yang sebenar-benarnya gitu, secara denotatif. Misalkan ketika saya membawa barang yang berat gitu. Nah, itu pasti persepsinya sudah berbeda gitu ya dengan kata berat tersebut di antara dua konteks tadi. Kemudian untuk jenis komunikasi verbal ini ada dua jenis ya, berbicara dan menulis, dan mendengar dan membaca. Untuk berbicara ini termasuk dalam verbal vokal, dan menulis ini termasuk dalam verbal non vokal. Kemudian untuk mendengarkan dan membaca. Nah, ada tahapan juga nih ketika kita mendengarkan komunikasi verbal dari orang ya. Pertama tentu kita menangkap suara yang didapat, kemudian juga kita mengamati, memahami, baru kita bisa mempersepsikan apa maksud dari komunikasi verbal yang disampaikan. Sedangkan kalau kita membaca, ya kita akan menangkap persepsi dari komunikasi verbal yang disampaikan melalui tulisan. Nah, kemudian komunikasi nonverbal ini jenis komunikasi yang cukup rumit ya teman-teman mahasiswa semuanya, karena ya banyak sekali lambang, kode, simbol yang mungkin kita tidak memiliki persepsi yang sama dan harus mempelajari gitu ya setiap komunikasi nonverbal yang disampaikan di tiap orang, apalagi konteksnya sudah konteks kebudayaan. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya gitu, dan memiliki potensi akan adanya feedback dari penerima. Nah, ini adalah contoh-contoh dari komunikasi nonverbal ya. Ada simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, warna, mimik wajah, vokalik, kronemik gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu beserta dengan contohnya. Jenis komunikasi verbal yang pertama adalah simbol. Secara sederhana, simbol ini adalah suatu tanda yang memiliki makna. Seperti yang teman-teman bisa dilihat di layar ya. Ketika teman-teman setuju, maka biasanya teman-teman menunjukkan tanda oke gitu ya dengan tangan. Kemudian ketika kalian nunjuk tangan gitu ya ke atas, itu tandanya kalian ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu berupa argumentasi ketika di publik gitu ya. Kemudian tanda peace, tanda menunjuk, nah itu adalah contoh dari simbol. Dan terkadang simbol ini juga bisa dimaknai berbeda-beda gitu ya, tiap daerah atau mungkin tiap negara dengan culture yang berbeda-beda. Nah ini dia ya, kadang culture juga melandasi perbedaan makna dari suatu simbol. Contohnya kayak misal tanda love you gitu ya di Korea, dengan tanda tangan ya, tangan seperti yang teman-teman lihat di layar ini gitu. Itu adalah tanda love gitu ya, yang kita sering juga gunakan itu sekarang di Indonesia, yang ya salah satunya karena kita sering terpapar informasi keberadaan simbol tersebut gitu. Kemudian kita ya ikut-ikutan gitu ya, ketika kita ingin menyatakan cinta gitu, kita identik dengan tanda seperti yang ada di Korea gitu ya. Atau mungkin ketika kita berfoto, sekarang kita juga nggak jarang ya lihat penggunaan tanda love ini gitu di Indonesia. Dua, kronemik. Nah, kronemik ini
berkaitan dengan penggunaan waktu dan komunikasi nonverbal ya. Kadang waktu ini juga bisa mempengaruhi loh. Ketika kita sedang berbicara di depan umum atau presentasi, teman-teman lebih suka presentasi di pagi atau di sore hari atau bahkan setelah makan siang. Terkadang ya orang-orang tuh lebih suka presentasi justru di pagi hari karena masih semangat, apalagi ya jam 10-an gitu ya, jam 9. Tapi kalau udah sore hari, teman-teman tuh cenderung lemes gitu ya. Jadi komunikasi nonverbal yang digunakan kadang kurang optimal, kurang powerful ibaratnya gitu kalau dilakukan di sore hari. Nah ini ya, kadang secara waktu juga menjadi salah satu jenis penggunaan komunikasi nonverbal ini. Kita akan lebih sering gitu ya menggunakan suatu simbol atau gestur tubuh gitu ya ketika ya kita sedang semangat gitu ya, terutama ketika di pagi hari. Kemudian nih vokalik ya, secara vokal nih otomatis teman-teman harus bisa mendengarkan suaranya. At least ada gelombang suara yang bisa kalian dengar, bisa kalian amati nih nada bicaranya, intonasinya, kecepatannya. Ya, kemudian juga nada suaranya. Akan sulit gitu ya untuk kita memahami nada suara orang sekedar dari chat. Iya gak sih? Kayak misalkan teman-teman lagi chattingan, terus dia cuma membalas gimana sih? Itu intonasi atau nada suara nih ya, secara nada suara aja itu bisa berbeda loh. Kadang dia ngomongnya mungkin gimana sih atau gimana sih. Nah itu pasti berbeda kan. Nah itu contoh vokalik. Nah itu adalah nonverbal juga. Kadang kalau misalkan kita mendengarkan suara yang lantang, gimana sih, itu tandanya oh dia marah. Tapi kalau misalkan dia gimana sih, bisa jadi itu kayak tanda kasih sayang karena halus dan juga penuh dengan pengertian gitu ya. Sehingga kita akan beranggapan bahwa ketika kita menceritakan lebih lanjut, dia akan lebih mengerti kita, lebih menolong kita. Berbeda ketika kita mendengarkan dengan nada yang lantang. Gimana sih? Justru ketika kita mencoba menjelaskan, kita akan ada perasaan takut. Jangan-jangan ketika aku menjelaskan lebih gitu ya, nanti lebih dimarahin lagi. Nah, itu contoh komunikasi nonverbal vokalik. Kemudian kinesik, gerakan tubuh ya, atau body language lah. Ini biasanya dilakukan juga secara spontan ketika kita melakukan komunikasi verbal nih biasanya. Keuntungannya sebenarnya body language ini adalah mempertegas apa yang kita katakan secara verbal ya. Biasanya dilakukan ketika kita sedang ngobrol atau sedang presentasi ya, sedang menjadi MC, sedang pidato, mempersuasif orang. Nggak enak ya kalau misalkan kita secara datar aja gitu ya, tanpa ada body language, kayaknya kurang mantap gitu apa yang kita katakan. Kayak misalkan contoh di gambar ya, ini contoh-contoh gerakan tubuh gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita juga ketika ngomong gitu ya, ketika berbicara sesuatu yang tegas, kita akan menghentakkan tangan. Nah itu adalah contoh body language juga gitu ya, gerakan tubuh yang tujuannya adalah untuk mempertegas apa yang kita katakan gitu. Nah ini kadang juga dilakukan untuk menggantikan suatu kata atau frasa gitu ya, mengangguk, menggelengkan kepala, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian sentuhan. Nah ini sentuhan juga termasuk komunikasi nonverbal juga ya. Jadi setiap sentuhan yang kita rasakan, yang kita dapat, itu juga bisa memiliki makna yang berbeda-beda. Sentuhan tangan misalnya ketika kita bergandeng tangan, kita tos gitu ya. Terus juga kita memegang seperti yang teman-teman lihat di layar di sebelah kanan ya, antara laki-laki dan perempuan seperti mengucapkan janji cinta dan lain sebagainya. Itu adalah suatu makna gitu dari sentuhan tangan yang sebenarnya dilakukan oleh organ tubuh yang sama gitu ya, oleh tangan, tapi dengan cara yang berbeda. Itu bisa berbeda makna juga secara nonverbal. Oke ya, kita lanjut. Nah kemudian fungsi pesan nonverbal. Nah karena pesan nonverbal ini banyak mendampingi komunikasi secara verbal, maka ada pun fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal yang kita sampaikan. Pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan. Ketika kita bilang iya, kemudian kita akan menganggukkan iya gitu. Kemudian ketika kita kita menolak, kita akan menggelengkan kepala. Nah itu repetisi ya, pengulangan menggunakan nonverbal. Kemudian
Kemudian yang kedua komplement nih, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Kadang nonverbal ini juga berfungsi untuk menggerakkan juga ya, menggerakkan orang-orang. Kayak misalkan ketika saya nih sebagai dosen melihat kalian di kelas, insya Allah nanti ya kalau misalkan kita udah mulai tatap muka, saya melihat kalian mengantuk gitu, menguap 2-3 kali, 4 kali gitu, kok menguap, dan kalian juga bebarengan ada yang menguap. Itu saya mengerti kalau kalian mengantuk gitu ya. Kalian mengantuk apakah karena kalian bosan? Ya pada akhirnya saya menganggap bahwa kelas ini membosankan. Ya udah saya akhiri aja. Nah itu contohnya, contoh komplement. Jadi nonverbal ini bisa melengkapi ya, memperkaya dan meregulasi komunikasi verbal. Nah ini sebagai tambahan ya, hasil temuan dari komunikasi nonverbal ini secara fakta dari beberapa penelitian ya. Pertama, dalam hidup nyata komunikasi nonverbal jauh lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal. Ya kita tidak bisa memungkiri lah. Kita lebih banyak menggerakkan anggota tubuh kita nih ya untuk memberikan makna kepada orang gitu dalam bentuk pesan daripada kita berucap. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi ya, kita lebih sering menggunakan sekedar emoticon gitu untuk membalas chat orang, lebih sering gitu daripada menggunakan secara verbal. Nah, ini yang kedua berkaitan dengan fungsi komunikasi nonverbal yang melibatkan komunikasi verbal juga ya, bahwa kita hampir secara otomatis berkomunikasi nonverbal gitu ketika kita melakukan komunikasi verbal ya, sebagai ya tadi fungsinya ya, komplement, kemudian juga sebagai kontradiksi, sebagai pertegas jawaban dari apa yang kita sampaikan, misal ketika kita berargumentasi dan sebagainya. Ketiga, komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Kadang kita ketika mendengarkan orang berbicara, otomatis kita akan lebih tahu ya dia berbohong atau tidak dengan melihat tatapan matanya. Ketika secara psikologis ya, ketika kita tidak berani menatap kita, dia ngeles matanya gitu, kita menganggap bahwa apa yang dia katakan nih ada kemungkinan dia berbohong atau tidak serius gitu, atau mungkin ya terkait dengan fungsi kontradiksi juga ya. Apa yang dia sampaikan dengan dia mencibirkan bibirnya itu bisa mengisyaratkan bahwa ada kesyirikan gitu ya secara batiniah dalam dirinya terkait dengan komunikasi verbal yang dia sampaikan. Kemudian yang keempat nih, juga komunikasi nonverbal menjadi daya dukung keefektifan kita dalam berkomunikasi gitu ya. Ya karena dengan komunikasi nonverbal ya tadi kaitannya dengan fungsi juga bisa memperkaya apa yang kita katakan, memperkaya makna gitu ya. Jadi maknanya itu semakin tegas, frame of reference-nya itu semakin baik dan semakin menciut gitu ya, karena ya makna yang diperoleh oleh komunikan itu secara lengkap didapat dengan komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh komunikator, bukan hanya sekedar kata-kata atau lisan secara verbal aja. Kemudian perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, kesengajaan. Nah, kesengajaan ini kalau secara teori ya, komunikasi verbal itu lebih dilakukan secara sengaja gitu dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Kemudian dua, tingkat simbolisme dalam tindakan atau pesan. Nah, ini berkaitan dengan ketika kita berbicara secara verbal, makna itu bisa lebih mudah dicari gitu ya, karena ada keberadaan kamus, contohnya seperti itu. Tapi ketika kita melakukan komunikasi nonverbal, makna itu bisa kita persepsikan secara refleks fisiologis dan juga secara sosiologis, karena ya komunikasi nonverbal ini sangat juga berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya, dalam society, dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemrosesan mekanisme. Nah, ini terkait dengan pemrosesan struktur pesan verbal dan nonverbal yang kita dapat. Asumsi bahwa komunikasi verbal ini lebih cepat diproses daripada nonverbal, karena yaitu tadi nonverbal ini lebih banyak didasarkan oleh norma, nilai gitu ya, yang kadang kita perlu pemahaman lebih tentang
nonverbal ya, terkait dengan simbol-simbol, gestur dan lain sebagainya yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Berbeda dengan komunikasi verbal yang secara jelas bisa lebih cepat kita proses secara struktur pesannya gitu ya. Jadi intinya adalah ya kode aja nggak cukup. Kita tahu bahwa kita sering menggunakan komunikasi nonverbal dalam keseharian, tapi untuk bisa lebih mempercepat proses mekanisme pemaknaan gitu ya, alangkah lebih baiknya ya kita juga diimbangi, kita juga masih sangat membutuhkan ya komunikasi verbal ya, untuk memperjelas apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan, ingin kita katakan gitu, agar bisa lebih cepat dan efektif juga kan hasil dari komunikasi yang kita harapkan. Ini dia contoh fenomena sintesis makna antar etnis. Jadi tadi ya, komunikasi verbal salah satunya itu kan memang dilandasi perbedaan culture nih. Satu kata ya dalam bahasa tertentu itu bisa memiliki makna yang berbeda. Contohnya ini dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Nih kayak pertama cokot dalam bahasa Jawa ya artinya gigit ya, tapi kalau dalam bahasa Sunda artinya ambil. Entos dalam bahasa Jawa artinya sebentar ya, entos gitu, atau ditungguin. Tapi kalau dalam bahasa Sunda entos itu artinya sudah. Amis dalam bahasa Jawa ya amis ya, kayak anyir gitu, tidak enak. Tapi kalau misal dalam bahasa Sunda, amis ini justru manis. Terus kesel dalam bahasa Jawa tuh capek. Kalau misalkan dalam bahasa Sunda, kesel itu identik dengan rasa marah gitu ya, rasa marah, kecewa seperti itu. Kemudian sangu ini dalam bahasa Jawa ya bekal, tapi dalam bahasa Sunda nasi. Terus sampean itu dalam bahasa Jawa, terutama di Jawa Timuran ya, itu kamu. Tapi kalau misal dalam bahasa Sunda sampean itu kaki. Nah, begitu juga dengan kata-kata yang lain, dengan bahasa yang lain dari daerah lain gitu ya, bisa memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi itu ya. Jadi komunikasi verbal itu sebenarnya ya kesulitannya dalam hal persepsi aja gitu ya. Persepsi aja untuk bisa memaknai suatu kata dalam bahasa tertentu, seperti itu sih contohnya ya, contoh fenomenanya. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari fenomena yang lain gitu ya, yang terkait dengan implementasi atau mungkin terkait dengan kajian komunikasi verbal dan nonverbal ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk video belajar kali ini. Jadi pada intinya adalah komunikasi verbal dan nonverbal ini berkaitan dengan pesan yang kita gunakan, mau menggunakan jenis apa gitu ya, verbal kah atau nonverbal. Nah, itu tadi penjelasannya sudah dijelaskan dan juga disertai contohnya. Kalian bisa elaborasi lagi dengan contoh-contoh yang lain gitu ya, atau mungkin dengan kajian penelitian dari ahli yang lain, pasti memiliki perbedaan dalam memahami ya, khususnya memahami kedua jenis komunikasi ini. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Kita kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.